Pengantin baru nih kayaknya nih. Oke. Aduh, Abah. Apa alasan Abah memutuskan tinggal di sini, Bah? Kalau boleh cerita, tapi kalau Abah nggak mau cerita, nggak apa-apa, jangan diceritain, Bah. Ya biasa aja gitu. Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ya, kita hari ini masih bisa menghirup udara segar, masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, masih diberi rezeki dan kesehatan. Oke, hari ini saya akan mencoba mencari keberadaan Abah Inar. Informasi dari warga setempat di bawah sana tadi, Abah Inar tinggalnya di atas gunung ya, arahnya ke sana. Itu bukan main, nanjak ini ya. Di Abah Inar informasinya tinggal berdua bersama istri tercinta. Oke, ikutin terus video kita sampai ketemu Abah Inar. Oke ya, kini perjalanan kita menuju ke kediaman Abah Inar yang di atas gunung, coy. Ini nanjaknya bukan main ini. Sementara ada kampung di bawah. Kita sudah ini kampungnya di bawah sana ya. Ngos-ngosan kita naik. Oke ya. Bukan main Abah Inar, ngapain dia tinggal di dalam hutan menyendiri bersama istri ini. Apa yang dia perjuangkan di sana itu? Oke. Ada alasan tertentu lah kenapa Abah Inar memutuskan tinggal di hutan ya. Ini jalannya bukan main, nanjak nih. Kita udah agak kewalahan ini. Ngos-ngosan kita, coy. Bro. Oke. Lanjut kita proses pendakian gunung nih. Saya nggak tahu ini gunung apa ini. Yang jelas dikelilingi oleh hutan pinus. Bukan main. Ini tanjakan cukup menguras energi untuk menemui Abah Inar ya. Hai. Bukan main ini. Apa alasan Abah Inar tinggal di hutan kayak gini nih? Saya yakin segala sesuatu itu keputusan pasti berdasarkan alasan, dan kita tidak tahu apa alasan Abah Inar ini. Hiburannya coy, tongeret. Nih terbang dia. Aduh. Ini ya proses menuju tempat kediaman Abah Inar. Kita naik ini. Tuh, itu jalan kita tadi. Bukan main. Kelihatan rata. Padahal ini nanjak. Tuh, kampung di bawah. Oke, kita sudah nyampe di atas ya. Tinggal kita ngelanjutin ke rumahnya Abah Inar. Nih, kita udah di atas. Kabut semua kelihatan. Kelihatan kabut semua ya. Oke, kita lanjut menuju rumahnya Abah Inar. Mungkin udah nggak jauh lagi ke rumahnya Abah Inar ya. Agak kita percepat langkah kita. Bukan main ini.
Bukan main. Apa? Ngos-ngosan kita sampai di atas ini. Napasnya bukan main, napas elang, napas naga, napas apa semua keluar. Oke, wah ini ada kubuka atau ini. Assalamualaikum. Wah, ini kayaknya bukan ini tempat musola ini. Oke, ini masih ada jalan. Kita lanjut ke rumahnya Abah Inar ya. Ini kita agak buru-buru karena tadi habis istirahat lama. Mudah-mudahan Abah Inarnya ada di rumah. Bukan main ini tempatnya Abah Inar ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nggak apa-apa ini, Pak. Ini saya paling agak ngeri-ngeri sedap ini dengan nggak apa-apa ini, Pak. Aduh. Assalamualaikum, Mbak. Aduh, akhirnya ketemu juga dengan Abah nih. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haris. Ya. Saya dari Bandung, aslinya Sumatera Selatan, Mbak. Di Palembang. Jauh. Cukup. Mi. Assalamualaikum, Mi. Sehat, Mia? Saya Haris, saya aslinya dari Sumatera Selatan, Palembang, tapi tinggalnya di Bandung. Sehat ya, Mia? Bandung. Kalau bahasa Sunda saya belum berani, Bah. Iya. Karena takut salah-salah ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ya. Ya, tapi kalau Abah ngomong bahasa Sunda saya ngerti. Iya. Alhamdulillah. Ini dengan nggak salah kan dengan Abah Inar ya? Iya. Waduh, Abah Inar. Aduh, bukan main, Bah. Dari bawah jalan menuju ke rumahnya Abah Inar ini. Tanjakan. Nanjak jauh 3 kilo itu. 3 kilo ya perjalanan dari bawah tadi? Iya, 3 kilo. Bukan main, pantesan ngos-ngosan nih. Saya baru ini saya merasa ngos-ngosan banget naik tanjakan ya. Padahal masih muda, Pak. Iya, masih muda. Kumis baru dicukur masalahnya. Oke, Bah. Abah nggak ganggu nih, Bah? Boleh. Nggak, saya mengganggu apa kah? Iya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya, ini saya memang sengaja datang ke sini. Ada cerita dari temen nih. Ada seorang Abah sepasang katanya kekasih tinggalnya di hutan. Bukan di hutan sih, kalau di atas gunung. Bukan main, saya bilang di atas gunung beneran katanya. Kalau nggak percaya datang aja ke sana. Makanya saya coba datang ke sini, nanya-nanya sama warga di bawah. Menurut warga naik aja nih katanya, jalan ke atas, jalan setapak. Bisa motor nggak bisa motor katanya. Aduh. Jalannya jalan setapak gitu. Iya, jalan setapak, Bah. Nggak takut, Bah, tinggal di hutan sini, Bah? Enggak. Waduh, bukan main. Biasa gitu kan, Abah mah gitu. Bukan main, Abah. Pemberani, inilah jiwa-jiwa pemberani ini seperti ini nih. Nggak takut tinggal di hutan. Kalau boleh tahu udah berapa lama, Bah, tinggal di sini, Bah? Hampir akan 15 tahun lah. Wih, 15 tahun sama Umi nih. Kalau sama Umi mah baru 4 tahun. Oh, baru. Tadinya sendirian sebelum sama Umi nih? Sendirian. Berarti sendirian selama 11 tahun. 11 tahun. Iya, berarti Abah tinggal di sini sendirian. Ini masih suasana pengantin baru nih kayaknya nih. Oke. Aduh, Abah. Apa alasan Abah memutuskan tinggal di sini, Bah? Kalau boleh cerita, tapi kalau Abah nggak mau cerita nggak apa-apa, jangan diceritain, Bah. Ya, biasa aja gitu. Jadi biasa dengan kepedihan lah. Oh, kepedihan dalam arti belum menjalani kehidupan manusia lah. Kan kalau
orang lain udah biasa cenah sakit hati enggak. Kalau biasa teh 1 kali 2 kali. Betul. Berkali-kali? Berkali-kali mah ya sakit hati gitu kan. Kan terlalu dalam itu kan. Aduh, ini masalah pribadi nih, Pak ya, kayaknya itu masalah pribadi gitu. Saya minta maaf kalau mengingatkan memori Abah sekian puluh tahun yang lalu dengan kepedihan. Saya minta maaf. Ya. Jadi ngambil keputusan Abah lebih baik udah aja tinggal dari di hutan sambil meniiskan pikiran lah. Oh, menenangkan diri lah ya, Pak ya. Menenangkan diri sambil nyadap, sambil pepelakan, menanam kopi, menanam pisang, gitu, menanam singkong untuk sehari-hari kegiatan Abah gitu. Kalau udah usaha Abah ke Bandung, biasanya Abah ke Bandung gitu, dagang peyem, dagang pisang gitu. Kan udah tua gitu. Kan udah tua bang, nggak kuat fisiknya, udah aja kita ngambil tani aja gitu. Ya memang idaman semua orang sih Ki. Saya pribadi, saya kepengen masa tua saya nanti tinggal di kampung, nanam sayuran, nanam apa itu kan, karena kalau gimana ya, memang satu, kalau sudah tua kita butuh hidup tenang, dan istilahnya ibadah itu memang benar-benar harus tenang, ya. Harus kuat. Betul, gitu. Betul, Pak. Jadi Abah menanam kopi, alhamdulillah gitu. Jadi anak-anak pulung Abah di Ciwidey Rawabogo yang punya pabrik. Gitu. Aduh. Kesini sampai nginep di sini. Oh, tapi sering kesini anak-anak ya, Pak ya. Gitu. Baca. Alhamdulillah. Udah gitu, udah aja centang nanam kopi. Kalau ketitipan sama nenek harus memperjuangkan kena sejarah-sejarah tapak lacak. Oh, ada sejarahnya juga di sini ya, Ki? Ada di sini gitu. Harus meneruskan perjuangan orang tua. Para leluhur ya. Siap Abah di sini gitu, siap menerima orang-orang yang kesusahan, orang yang kebingungan, orang yang kepoekan gitu. Alhamdulillah Abah bisa gitu diijabah ku Allah. Udah Abah manang sakadar cukang gitu. Menjalani tugas dari nenek nyetama Ubi, harus jadi juru kunci di sini, tapi yang asli gitu. Oh, Abah salah satu istilahnya di sini juru kunci ya, Pak ya? Iya. Kata orang masih Abah ada juru kunci, tapi Abah mah enggak mau gitu. Ya nggak apa-apa, itu sebuah apa ya, kalau menurut saya sebuah amanat dan apa yang diberikan tanggung jawab kepada ayah, begitu Abah begitu terhormat sih. Nggak semua orang bisa menjadi juru kunci. Alhamdulillah gitu di sini gitu. Kan banyak yang pengunjung mau jaroh, mau silaturahmi di sini sama karomah. Nih kalau boleh tahu. Gitu. Gunung apa? Gunung Gedugan. Oh, Gunung Gedugan. Kalau boleh tahu, Bah, di sini nih keramat apa aja, Bah? Maksudnya apakah ada petilasan atau makam di sini, Pak? Di sini disebutkan makom gitu. Makom itu kan tapak tilas. Gitu. Oh, tapak jadi petilasan. Gitu. Petilasan ya. Petilasan betul. Perjuangan para wali-wali Allah di sini, para rasul, gitu, para semua perjuang yang udah lama, gitu, yang dulu di sini. Gitu. Oh, dia patilasannya di sini ya? Di sini patilasana. Maka di sini kan diberi nama Gunung Gedugan. Oh, ini yang disebut. Ini namanya Gunung Gedugan ya? Iya, Gunung Gedugan. Oke, bagi teman-teman yang nonton video ini mau berkunjung ke rumah Abah, posisi rumah Abah ini ada di Gunung Gedugan, di puncak Gunung Gedugan. Tapi kalau nggak siap fisik jangan. Jalannya nauzubillah min dzalik, nanjak betul ya.
Harus kuat fisik. Nah, ya harus kuat fisik. Harus kuat fisik kalau mau bertemu sama abah, silaturahmi sama abah. Ya, harus kuat fisik. Tapi kegiatan abah hanya sehari-hari hanya di seputaran sini ya, Bah ya? Seputaran sini enggak. Nah, siapa tahu nanti ada yang mau kunjung ke sini, nggak usah takut kalau abah nggak ada di rumah. Enggak. Abah 24 jam stay ada di seputaran rumah. Iya. Saya tadi aja tanda tanya nih, ada nggak abahnya? Ada, kalau nggak ada abahnya, waduh kecewanya bukan main ini. Karena effort jalannya seperti itu. Nah, abah itu baru pulang gitu. Dari mana, Bah? Piket Piket di LBH Cileunyi. LBH. Oh. Cileunyi. Oh, di Cileunyi ya. Iya. Jadi kalau abah piket, Umi tinggal sendiri gitu. Sendiri. Berani, Mi? Ya berani itu kan. Bukan. Pokoknya harus berani gitu. Waduh. Setiap abah tiket atau tugas yang jauh, kadang-kadang seminggu nggak pulang gitu. Tapi alhamdulillah gitu, si Umi itu berani gitu di sini. Ini yang disebut laki-laki, sepasang laki-laki dan perempuan ini pemberani semua. Nggak ada dia rasa takut. Benar, sebenarnya pada intinya kalau mau di ini kan nggak ada yang perlu kita takutin, Bah. Iya. Ya, yang perlu kita takutin itu hanya Sang Maha Pencipta. Jadi abah jadi takutnya kalau abah lagi tugas jauh gitu, kalau di sini nggak ada si Umi, nanti kalau ada yang mau silaturahmi ke Karomah di sini kan nggak ada siapa-siapa. Jadi istilahnya mereka itu sia-sia datang ke sini ya, Bah ya. Kalau ada si Umi kan tenang gitu, bisa di sini sambil kopi dulu, bisa sambil makan dulu, bisa dianterin sama si Umi. Oke, Bah. Ini pertanyaan saya nih, nggak apa-apa, Bah, banyak nanya nih. Enggak. Ya, ini nggak apa-apa. Selama 11 tahun nih Abah tinggal di sini nih, adakah Abah maaf nih, Bah, agak lancang, ada menemukan ataupun mendengar ada yang aneh-aneh nggak, Bah? Itu pasti ada. Ya, tapi kalau memang ini nggak usah diceritain, Bah. Iya. Kalau memang kira-kira istilahnya gimana ya, Pak larangan, jangan. Kalau nggak larangan nggak apa-apa, Abah cerita. Itu kan lalakon kehidupan Abah di hutan gitu. Pasti Abah menemukan apa aja yang di sini. Waduh. Itu kadang-kadang kehadiran harimau, tapi malam, tapi siang mah Abah nggak pernah gitu. Waduh, Bah, jangan ini, Bah, ini kan saya nih maghrib nih, mau pulang nanti gimana nih? Kadang-kadang kehadiran orang-orang gaib, bisa ngobrol, bisa curhat, tapi orangnya nggak ada. Oh, istilahnya cuman Abah aja lah yang bisa ya. Oh, ini ada ayam yang ngamuk nih. Oke. Jadi Abah itu kan tugas Abah gitu kan. Harus menyatukan sama orang-orang gaib untuk menolong orang-orang yang itu aja lah, kesusahan usaha, kebingungan, kepoekan. Nah, kepoekan itu bukan kepoekan gelap malam gitu, tapi kepoekan udah pikirannya enggak itu menjadi enggak cerah, ya, udah linglung. Nah, itu pikiran kusut lah ya. Gitu. Bisa ku Abah di sini jadi dinasihati lah. Gitu. Ya, dibukakan pola cara berpikirnya ya. Sama itu dibukakan permohonan sama karomah-karomah di sini bisa merekaskan diri, merekatkan ke Gusti Yang Maha Suci. Nah, itu yang diharapkan ke Abah. Ya, istilahnya membantu sesama lah ya, Bah ya. Membantu sesama. Ya. Dan Abah nggak bisa pulang gitu, udah aja di sini gitu. Kalau pulang khawatir sama orang-orang yang mau bertemu sama Abahnya nggak ada, kan itu khawatir. Ya benar. Tapi kalau ini, kalau anak-anak, Bah,
tinggal di kampung atau di perantauan nih? Anak-anak di kampung aja gitu. Oh, tinggal di Semuanya kampung. kampung. Oke. Oke, Bah, mohon izin, Bah. Boleh nggak saya ngambil video rumah Abah nih? Boleh. Siapa tahu nanti ada teman-teman di luar sana yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk Abah. Bukan berarti kita mengemis. Iya. Jauh dari kata mengemis, tapi kan kalau ada yang ingin memberikan sedikit rezekinya untuk Abah setelah dia menonton video ini, apa salahnya? Tapi kalau kita meminta dan mengemis, itu dilarang dalam agama. Oke, Iya. ya itu Iya. kan ya. Tapi kalau Abah keberatan, nggak apa-apa, nggak akan saya shoot, nggak akan saya ambil. Tapi kalau Abah nggak keberatan, saya mau ambil nih. Silahkan aja. Ya. Biar tahulah sejarah orang-orang, orang-orang kemiskinan, orang-orang kirangan yang tidak mampu. Ya, Yang benar. itu Abah harapkan untuk cita-cita Abah di sini mau menjahit orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya selera, tidak punya kegiatan. Itu Abah harus ais lah gitu. Ya, diambil, dirangkul ya. dirangkul gitu ke Abah. Yuk orang di leuweung cinta di hutan naon wes apa nggak bisa sok orang pepelakan jeung Abah. Nah kopi ayeuna kopi binih kopi teu kudu meuli cinta sok ku Abah di bibitan lah. Oke. Jadi itu yang harapan Abah, gitu, tujuan Abah. Nah, sekali lagi saya disclaimer ya, video ini tidak ada tujuan menjual ataupun gimana dalam kemiskinan. Ini memang benar-benar real ya. Iya. Bagi yang suka ya nggak apa-apa, bagi yang nggak suka ya kita tidak bisa memaksa orang yang harus suka. Iya. Ya, mohon izin Bah, saya mau ngambil ini. Aduh, hujan lagi nih Bah. Mumpung belum terlalu hujan, izin saya mau ngambil video di sekeliling termasuk dapur Abah nih unik nih. Unik. Saya yakin ibu-ibu di luar sana nggak bakalan mampu nih kayak Umi. Ya, nanti kita ambil videonya. Oke, Ami, Bah ya, saya ambil video di seputaran rumah Abah dulu. Nah, ini kondisi rumahnya Abah ya. Ya, di sini bukan berarti kita gimana ya, bukan berarti kita menjual ataupun gimana. Kita memang ini real apa adanya. Rumahnya Abah ya. Dia gimana? Menurut saya sih seadanya. Ini hutan semua ini belakang nih. Bukan main Abah. Hutan pinus dan kebun kopi. Dan ini kondisi rumahnya Pak Amit ya Bah ya. Abah juga kan itu numpang lah. Oh, di sini ya Pak ya. Numpang ke orang Perhutani. Oke. Punya negara gitu. Oh, ini Numpang aja gitu. ini tempatnya Abah nih. Ini kamarnya Abah, tapi kita nggak boleh masuk karena ini ruangan privasi bagi siapapun ya. Kamar tidak boleh kita masukin karena itu ruangan pribadi. Dan ini rumahnya Abah ya. Nah, yang perlu saya lihat dari awal tadi, dapur nih, tempat Umi mengolah masakan untuk Abah. Unik. Wah, nggak apa-apa nih Mi, takut Nah, ini Umi lagi masak. Nih, alat masaknya Umi itu seperti ini nih. Ada yang masih sanggup nggak di luar sana pakai hawu ya? Uminya duduk dengan santai memasak, membikinkan sebuah sajian untuk Abah. Bukan main. Saya yakin ibu-ibu di luar sana udah nggak siap nih masak yang seperti ini nih. Oke, kita lanjut ini, kita lihat lagi nih dapurnya Abah nih. Dapurnya Abah ini kalau ini ini ya, di kondisi rumahnya Abah seadanya di dalam hutan
selesai. Bukan main ini Abah nekatnya, tapi dia sesuai mengemban tugas ya. Saya sendiri dalam arti kata belum siap ya, belum mampu lah ngikutin jejaknya Abah. Ini hutan semua di sini. Di sini ada informasinya ada petilasan, tapi mohon maaf saya tidak berani ya, walaupun diantar sama Abah, saya tidak berani menemui petilasan karena dalam arti kata mendatangin petilasan atau ke makom orang yang dituakan, dalam arti kata tubuh dan pikiran harus suci. Sementara saya juga belum tahu ini tubuh saya sudah suci kah, pikiran saya sudah suci kah. Makanya saya ini ya menghindar dengan leluhur ya, tapi nanti ada waktunya akan saya datengin di saat saya sudah merasa siap. Oke, ini mejanya Abah nih, siapa yang mau bertamu ke sini nih, meja sudah disiapin tempat Abah ngopi-ngopi kata Abah di sini. Oke, terima kasih Bah, sudah dikasih izin melihat video di seputaran rumah Abah. Kembali lagi, kita di sini bukan menjual kemiskinan, bukan, jauh dari kata itu. Tapi kalau ada saudara-saudara yang ingin menitipkan sebagai sedikit rezekinya ke Abah, akan kita sampaikan ke Abah, walaupun effort perjalanannya luar biasa. Oke, ini karena cuaca udah mulai hujan, Bah. Ya. Saya mohon pamit, sudah mengucapkan terima kasih ke Abah, sudah diberi kesempatan silaturahmi dan ngobrol panjang lebar sama Abah. Sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan bagi saya bisa berkunjung ke Abah di sini. Abah terima kasih atas kedatangannya dan silaturahminya anak-anak semua. Iya Bah, merasakan bangga itu Abah. Sama-sama Bah. Karena Abah naon udah banyak anak-anak yang mau mengunjungi atau mendatangi Abah yang ada di dalam hutan ini di Gunung Gedugan. Seribu-ribu banyak terima kasih atas semuanya anak-anak. Oke Bah, ini sedikit ada titipan dari Ibu Yulis, keluarga Ibu Yulis Setiawati. Memang tidak seberapa nominalnya, tapi inilah kepedulian dari Ibu Yulis Setiawati kepada Abah. Mohon diterima ya Bah ya. Terima kasih atas bantuannya, dan Abah titip salam ke Ibu. Siapa itu? Ya, Ibu Yulis Setiawati. Ke Ibu Yulis Setiawati. Nanti lain kali Abah mau silaturahmi di kesini aja lah. Ibunya kesini datang ke Abah. Kalau mau siang boleh, mau malam boleh. Selalu Abah di sini. Oke. Terima kasih Bah, saya sangat berterima kasih udah bisa berkunjung sama Abah. Dan ini mumpung belum terlalu gelap, ini jam 6 ya. Posisi jam sekarang ini maghrib ya. Iya. Mumpung belum terlalu malam gelap, saya juga harus turun lagi ke bawah. Saya mohon pamit Bah. Mudah-mudahan ada rezeki kedepannya, saya akan berkunjung lagi ke Abah di sini. Ya, berbagi ya, minimal saya silaturahmi Abah saya anggap sebagai orang tua. Tidak ada salahnya saya mendatangi atau menengok orang tua yang ada di sini. Oke Bah. Oke Bah, saya mohon pamit. Adapun salah kata ataupun salah bahasa saya dalam berkomunikasi dengan Abah, saya minta maaf sebesar-besarnya Bah. Sama-sama, itu kan manusia. Oke Bah, saya mohon pamit ya Bah ya. Assalamualaikum Bah, mohon pamit. Mi, mohon pamit Mi. Saya mau izin pulang dulu Mi, karena aduh ini hujan nggak mendukung ini Mi. Ya mohon pamit ya Mi ya, sehat-sehat ya Mi. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa berkunjung lagi ke sini silaturahmi sama Umi. Oke. Ya, assalamualaikum. Oke, kita udah segera pulang nih karena cuaca udah mulai hujan. Hati-hati di jalan. Iya Bah, terima kasih Bah. Sama, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi
Oke ya, kita sudah selesai berkunjung di Abah. Sekarang kita pulang bro. Turun tanjakan nih. Ini jalan yang pulang dari rumah Abah nih. Wah, bukan main ini. Oke, karena cuaca ini gerimis ya. Bukan gerimis, hujan sih. Ini. Oke, ini kita bikin video pulang nanti turun gunung ya. Kita skip dulu sampai di sini videonya. Nanti kita lanjut lagi di perjalanan turun gunung. Oke.